Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti salah lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja mbok salah to, kan bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih? Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu dzuri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rontok-rontok anti nak wong wedok napa. Saya ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in. Yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya. Diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa? 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa? 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya. Saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan. Dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya pemenang ranking munggah benar. Tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. dulu singkat cerita itu dia karena santri, dia ada Jumatan tuh tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina.
panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina. Tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'ah Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, cuma santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan itu yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya wala deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Nah, tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Nah, makanya dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jele Muhammadani Alfiyah. Fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin. Jadi maridin mardo, qatilin qatla, zaminin zamna. Fa'la itu alimaan saya kuno minkum napa? Mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Mana perlu dibawa amplop? Kalau dibawa saya orang alim masih itu. Ini roy dua gini, parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kan umpama ono sopo ahli Jum'ah itu arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in ummiyun te wong ummi wahidun kang siji awak karo dole akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa ummi fi ta'allum ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate ummi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung sayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al-arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada ummi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara apa? Fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fi ta'allum fatasih al-jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab al-irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fi ta'allum fatasih maka dadi sah apa al-jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab al-irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al-irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil. Semakala fi syarhil minhaj la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhaj, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intah. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar?
Enggak, syarat wajibnya tuh memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib tuh memperdengarkan apa orang 40 harus dengar. Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, enggak. Ketika orang khutbah dengan mic itu suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, rapatinya ali, takok ngono ya. Ditentang apa? Berite, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maktul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya tak opel minum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham ya? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia sebab pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka, karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ya, beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu jek pentil ya didol, kurma jek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng terus pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, muslari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla butuhi sholahiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa, cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita
in mana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek plonco wis gak dadi semangka kabeh. Kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa? Apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tawari fikih waras gini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta itu tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan kan. Agar wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta, kok nek pentil 100.000 wae. Ora payu kan. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Sisane diuntal kan. Dipangan dikecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor, kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kowe mangan duit kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kowe kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurem kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta karena menjual kok pelem itu penting, tapi rego pelem. Ini kok asing ditol itu pentil, rego pelem. Pentil ya kena angin itu dari Nabi. Terus kowe mangan duit itu atas nama opo? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kue itu terus untuk duit itu atas nama apa? Nangis wong Ansor. Yaitu baru kayak aro'aitum, orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe kadung nampa duit itu atas nama apa? Nangis wong Ansor. Jadi makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Nah ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih, tapi aja terlalu kayak wong kampus mentisomasi bagi ini. Naranya masih jadi gak kritis, repot adat kampus. Nah ada santai juga kadang kegoblokan sangi samina waktu naki ini keliru samina. Akhirnya ini nolong faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Kitab kula walang, Mbah. Lha iya dong walang sing nemplek lawan. Pertama kalah dia ini ku mah. Wal ardi lan bom. Kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing ada bom. Tapi ini nyata loh. Kalau nanti di konco ngasih sorotan bagi kiai itu, faman saroko albedo taing anduk yakin itu konco gue. Tulisan pegon anduk beda kan podo. Jadi jadi ada di albedo taing randek itu. Takut kulon, Gus, lu disek itu sana anduk itu. Ya saya kok, lagi uang nyolak anduk, repot. Napa albedo taing mana? Anduk. Tulisannya pegon anduk bendok kan. Waduh. Mana wong khotib muni. Sakniki kathah tiyang main keruncung. Tulisan pegon keroncong lho, ini musik keroncong. Dan ini tulisannya kan nganggo wau diwaca keruncung. Sing karo iki apa wae keruncung. Lagi ini ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur, tidak jawab saja.
Wajib dhuwur kok. Dhuwur. Perempuan wajib dhuwur enggak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib dhuwur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia dhuwur apa Jumatan? Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukumnya itu unik semua. Perempuan tuh wajibnya kan Jumatan, apa dhuwur? Katut goblok kau gara. Dari lagi mau dari sini. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan tuh wajibnya apa tadi? Dhuwur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang dhuwur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib, menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya dhuwur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang dhuwur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulet kan. Lan akeh wong ra iso iku aja salah to, yen bulet. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Falian asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon tanpa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas. Ora kaya Hamdani ini. Oh, orang itu kurang lanang sama aja. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal Jum'ata itu asqatat al fardhu anil kamilin fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa aula. Kata Jum'atan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wedok nopo Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan juga senang betul. Sholat lah senang nopo. Itu senang betul. Oh, sultan kok lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan iadah sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah lah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau nggak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih nggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lho yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah wae niate engkek. Itu haram nggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh iadah. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja nggak disuruh
mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar terus kantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah meskipun dalam konteks tertentu dilarang kayak tadi tertentu ya kayak saya boleh bujuni wong mau contohnya karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Yang kok didelok rai halal mek rai. Nah begitu delok tok haram meneh. Nah itu kan jelas nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso zaman mau ngapal kok ibadah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengnya masjid, dan nak senengnya yang mall dugem malah pusing. Kamu syariatkan teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragilem loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Kemudian mbok haram, lah Pak ya jamin kula to. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi. Mungkar, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini, kadang fakir ya lucu. Ono wong lahir, langsung mati. Wajib disolat 3. Tidak jawab saja. Tidak, yakin. Sing wis bentuk wong lah. Orang yang orang tahu dia plus. Siktu dulu, asik tuh sing pokoknya nggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng kang misalnya orang nangis bengok tapi mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu wajib disolati. Alasannya lucu alasan itu. Mergo sekarang disolat itu nyolati mayit. Sama mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukit atulah men itu sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucunya mana ini? Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib ya, wiladah. Termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fakir tak tahu kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li anal walada maniun munakidun. Mereka anak itu hakikatnya mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lah anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko kok. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Amdani rontok kono ilmu ora. Maka alasannya li annal maniyah li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi tidak? Wih kira cuma mani ya 3 kilo ini mani yang sudah menggum
Kadang-kadang ulama iki bah sepo-sepo ngendikan ngono tapi gak iso bantah. Wong maca mesti iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak njrit wajib. Terus iki sak pirang kilo ben. Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Kilo. Kilo wani. Ini primatur 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibyan, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qobla budui sholahiyah. Terus orang nafkeh ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masyrab dari min aini dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut wa kullu min Rasulillah multamisun kharfam minal bahri aw raswa minat diyami. Mohon kula terusno ya. Sumaqala fi syakhil min intaha. Terus nanti dong. Fa in adu qariban urfan jazal bina ala ma madha. Menurut wajah sing Far'un ya sing masalah Jumatan nggak sampai berapa? Setelah Far'un itu 1, 2, 3, 4. Ya, setelah Far'un baris keempat. Ya, setelah Far'un baris keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Ini Wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan dan sumuni pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin saking ahli desa layat ruhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahli qaryah ora tumeka arba'ina ing 40 hal yusalluna nata salat sapa ahli qaryah al jum'ata ing jum'ah widhura ta zuhur fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dhuhra salat sapa ahli qaryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i karena nggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajazalan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama iseng pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa huwa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam itu nak ono desa binaan wong 20 wong selawe apa Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Nah ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang tok tatimatun. Kenapa tuh tatimatun, tatimatun? Umumnya kayak gini. Tatimatun, ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau tatimatun? Tatimatun. Tak sama tuh. Saya bantah-bantahan menang di. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.